Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang bilangan bentuk akar. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama adalah bilangan rasional dan bilangan irasional. Yang kedua adalah pengertian bentuk akar. Yang ketiga yaitu menyederhanakan bentuk akar. Dan yang keempat adalah operasi aljabar pada bentuk akar. Untuk belajar tentang bilangan bentuk akar, yang perlu anak-anak ketahui pertama adalah bilangan rasional dan bilangan irasional. Apa itu yang dimaksud dengan bilangan rasional? Yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan A, B adalah himpunan bagian dari bilangan bulat dan B tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan apa yang dimaksud dengan bilangan irasional itu? Nah, bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Syaratnya sama bahwa A dan B adalah anggota himpunan bilangan bulat. Dan B juga tidak boleh sama dengan 0. Nah, contoh. Di sini ada sebuah bilangan desimal yaitu 0,66. Nah, sekarang apakah bilangan ini merupakan bilangan rasional? Nah, untuk mengetahui itu, coba kita buktikan apakah 0,666 bisa kita nyatakan dalam bentuk A per B. Pertama adalah kita misalkan X sama dengan 0,666. Dengan demikian, berarti 10X sama dengan 6,666. Artinya bahwa 0,6 dikalikan dengan 10 sehingga menghasilkan 6,6. X sama dengan 0,66. Dari 10X sama dengan 6,66 dikurangi dengan X sama dengan 0,66 akan menghasilkan 9X sama dengan 6. 10X dikurangi X sama dengan 9X. 6,666 dikurangi dengan 6,66 menghasilkan 6. Sehingga 9X sama dengan 6 bisa dinyatakan dalam bentuk X sama dengan 6 per 9. Yang paling sederhana yaitu 2 per 3. Karena 0,66 bisa dinyatakan dalam bentuk 2 per 3, maka bilangan itu disebut atau termasuk pada bilangan rasional. Contoh dari bilangan irasional, artinya bahwa bilangan yang tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, berarti itu termasuk pada bilangan irasional. Akar 2. Nah, akar 2 itu juga tidak bisa ditentukan, tidak bisa dinyatakan dalam A per B. Sehingga akar 2 masuk pada bilangan irasional. Selanjutnya, bentuk akar. Anak-anak tentunya sudah pernah belajar tentang bentuk akar. Nah, sekarang Ibu tunjukkan. Jika ada akar dari A pangkat 2 menghasilkan A, maka di situ termasuk bentuk akar apa tidak? Kalau dalam definisi itu bisa dinyatakan nilainya, contohnya yaitu akar 3, akar 9. Nah, 9 ini bisa kita nyatakan dalam bentuk 3 pangkat 2. Sehingga akar dari 3 pangkat 2 menghasilkan 3. Nah, bilangan-bilangan ini berarti
masuk pada bilangan rasional. Nah, sekarang yang dimaksud dengan bentuk akar itu yang bagaimana? Bilangan dalam bentuk akar dan dia tidak memenuhi definisi ini. Nah, definisi dari akar dari A pangkat 2 sama dengan A, maka itulah yang dikatakan dengan bentuk akar. Nah, berarti kalau akar 36 itu termasuk bentuk akar apa tidak? Tidak. Karena apa? Bisa dinyatakan dalam bentuk A pangkat 2. Sehingga akar dari 36 itu akan menghasilkan 6. Itu adalah akar tidak sebenarnya. Nah, bentuk akar. Contoh dari bentuk akar. Akar 3, akar 7. Nah, akar 3 ini tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk akar dari A pangkat 2. Sehingga bilangan-bilangan di bawah akar yang tidak bisa kita tentukan hasilnya, itulah yang dikatakan dengan bilangan bentuk akar. Nah, bentuk akar ini, bilangan bentuk akar ini disebut bilangan apa tadi anak-anak? Bilangan irasional. Sekarang anak-anak sudah mengetahui ya, mana itu bentuk akar dan mana yang bukan bentuk akar. Selanjutnya, penyederhanaan bentuk akar. Bentuk akar bisa kita nyatakan dalam perkalian 2 akar. Ya, contohnya akar A kali B, maka bisa kita uraikan menjadi akar A dikali dengan akar B. Ini digunakan untuk menyederhanakan bentuk akar. Contoh, kita punya akar 125. Ini termasuk bilangan apa tadi anak-anak? Termasuk bilangan irasional atau bentuk akar. Nah, bentuk akar ini bisa kita sederhanakan, yaitu menjadi 125 bisa kita uraikan menjadi 25 dikali dengan 5. Sehingga bentuk ini bisa kita jabarkan menjadi akar 25 dikali akar 5. Akar 25 adalah bilangan rasional karena bisa kita nyatakan dalam bentuk 5 pangkat 2. Sehingga jika akar kita keluarkan, dia akan menghasilkan 5. Akar 5-nya tetap, berarti hasilnya adalah 5 akar 5. Jadi, hasil penyederhanaan dari akar 125 itu sama dengan 5 akar 5. Selanjutnya, contoh kedua. Akar 18. Nah, anak-anakku semuanya, untuk pemilihan bilangan di sini, yang dipilih, yang digunakan, 1 adalah bilangan kuadrat, 2 adalah bilangan bentuk akar. Nah, 18 bisa kita nyatakan dalam bentuk apa? 9 kali 2. Jadi, memilih bilangan untuk menguraikan 18 ini, bilangan yang pertama adalah bilangan kuadrat. Nah, yang bilangan kedua adalah bilangan bentuk akar. Sehingga menghasilkan akar 9. Jika dikeluarkan dia menghasilkan 3. 3 akar 2. Contoh yang ketiga. Nah, 48. Bilangan kuadratnya adalah 16 dikali 3. Jadi anak-anakku semuanya, yang perlu kalian ketahui bahwa untuk menyederhanakan bentuk pecahan, bilangan yang dipilih adalah yang pertama adalah bilangan kuadrat, yang kedua adalah bilangan bentuk akar. Akar 48 jika kita sederhanakan akan menghasilkan 4 akar 3. Selanjutnya anak-anakku, operasi aljabar pada bentuk akar. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan di sini
bisa dilakukan pada suku-suku sejenis. Artinya seperti ini. Jika ada A akar C ditambah B akar C sama dengan depan. Ini sejenis karena bilangan di bawah akar sudah sama, maka ini adalah sejenis. Kalau sudah sejenis berarti yang ditambahkan adalah A dan B, sehingga dia menghasilkan A plus B akar C. Begitu juga dengan pengurangan, yaitu sama. Yang dikurangkan adalah A min B. Bilangan di bawah akar tetap, yaitu akar C. Nah, tetap ya. Itu berarti sudah merupakan suku-suku sejenis. Contoh, 10 akar 3 ditambah 5 akar 3. Nah, berarti ini sudah sejenis apa belum? Sudah. Karena apa? Bilangan di bawah akar sudah sama, yaitu akar 3. Sehingga tinggal kita jumlahkan 10 dengan 5. Sehingga menghasilkan 15 akar 3. Contoh yang kedua. Nah, ini operasi pengurangan dan operasi penjumlahan. Anak-anak perhatikan. Apakah bilangan di bawah akar ini sudah sama? Belum. Tetapi bilangan ini bisa kita sederhanakan sehingga nanti akan menjadi suku-suku yang sejenis. Nah, sekarang 12. 12 ini bisa kita uraikan menjadi 4 kali 3. 4 bilangan kuadrat, kemudian 3. Akar, kemudian dikurangi 5 akar 3. Nah, 3 ini sudah bentuk akar, sehingga tidak bisa kita sederhanakan lagi. Yang ketiga, ditambah dengan 2 akar 27. Nah, akar 27 ini juga bisa kita sederhanakan, yaitu menjadi 9 kali 3. Artinya apa? 9 kali 3 akan menghasilkan 27. Akan kembali pada angka 27. Kenapa kok harus kita ganti dengan 3 kali 3? Supaya nanti bisa ditentukan hasil dari operasi tersebut. Nah, ini 4. 4 jika kita keluarkan akan menghasilkan 2. Akar kuadrat dari 4 sama dengan 2. Akar kuadrat dari 9 sama dengan 3. Sehingga hasil 4 kali 2 sama dengan 8 dikurangi 5. 2 kali 3 sama dengan 6, berarti ditambah 6. Bilangan di bawah akar sudah sama, yaitu akar 3. Berarti ini sudah sejenis. Kalau sudah sejenis, yang dijumlah dan yang dikurang adalah bilangan yang di depannya akar, yaitu 8 dikurangi 5 hasilkan 9 akar 3. Selanjutnya, operasi perkalian dan pembagian. Sifat dari operasi perkalian dan pembagian ini sama. Jika ada A akar C dikali B akar D, maka yang di luar kurung yaitu A kali B, kemudian yang di dalam kurung dikalikan juga C kali D. Sama, yaitu dengan pembagian. Perkalian ini lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan karena tidak perlu menyamakan suku sejenisnya atau bilangan di bawah akarnya. Contoh, 5 akar 3. 5 akar 3 dikali 3 akar 6 sama dengan depan. Ya, ini anggap adalah A, ini adalah B. Berarti dikalikan 5 kali 3. Kemudian bilangan di bawah akarnya berapa? 3 dengan 6. Berarti 3 kali 6. Menghasilkan 15 akar 18. Nah, 18 ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu menjadi 9 kali 2.
Yang bisa kita keluarkan adalah angka 9. Akar 9 sama dengan 3. Sehingga 15 kali 3 menghasilkan 45 akar 2. Nah, akar 2 ini adalah bentuk akar sehingga dia tetap. Hasilnya adalah 45 akar 2. Contoh yang kedua, pembagian. Ini sama ya anak-anak. Ini pembagiannya saya tulis bersusun, yaitu 24 dibagi akar 12. 24 akar 12 dibagi 6 akar 3 sama dengan 24 dibagi 6 sama dengan 4. 12 dibagi 3 menghasilkan 4. Akar 4 adalah akar tidak sebenarnya karena dia bisa dirubah menjadi A pangkat 2, yaitu bilangan kuadrat. Akar 4 berapa? 2. Sehingga menghasilkan 4 kali 2 sama dengan 8. Ya, itu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini.